pertanyaan? Nah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Willy Pak Ustadz. Ya. Saya sedikit ingin sharing. Pertama-tama subhanallah, pertanyaan saya sudah terjawab ketika saya bertanya kenapa ya di dalam Al-Quran itu selalu didahulukan pendengaran dan daripada penglihatan. Ya. Yang kedua saya ingin sharing juga sedikit. Saya kebetulan pernah memang dulu di SLB, katanya sih sekolah luar biasa, tapi buat saya biasa-biasa aja. Iya. Ya. Nah, saya ingin sharing sedikit. Di sekolah itu di antara semua siswa cuma saya yang nggak bisa main musik, dan saya dibodoh-bodohi walaupun nilai-nilai saya dulu semua rata-rata 8. ya. Itu saya jadi heran kok, apalagi di kalangan keluarga saya dibilang kamu bodoh, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa main musik. Dan memang dalam diri saya tuh nggak ada ini ya, nggak ada hasrat untuk main musik. Tapi kalau mendengar, saya bilang saya juga suka musik. Kalau mendengar ya, dengar. Jadi ini gimana tingkat dosanya ini Pak Ustadz? Iya. Tingkat dosanya Iya, yang bagus, Pak. saya juga mau bertanya. Kita tahu bahwa di kalangan penyandang tunanetra itu musik merupakan lahan favorit ya. Iya. Sementara di satu sisi dalam surah Abasa itu kan, tamsil yang ditampilkan juga itu tunanetra. Saya mau katakan begini, di satu sisi kaum tunanetra dihinakan dengan menjadikan lahan favorit, musik itu sebagai lahan favorit, dan di lain sisi surah Abasa itu dijadikan contoh untuk katakanlah, karena di antara semua penyandang klasifikasi cacat yang ada itu tidak ada yang termuat dalam Al-Quran kecuali tunanetra. Itu gimana Pak Ustadz? Nah, sangat-sangat kontradiksi dengan, karena sekarang Pak Ustadz tahu ada 3 hal yang favorit di tunanetra itu. Pertama, ngemis, kedua ngamen, dan itu identik dengan musik, dan ketiga pijat. Nah ini gimana? Yang kita batasi pembicaraan kita ini adalah musik. Gimana Pak Ustadz? Makasih. Ya, terima kasih Bapak. Dan saya katakan kepada Bapak yang bertanya, siapa namanya? Pak Billy. Pak Willy. Pak, bergembiralah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah musibah yang dengan bersabar niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat yang sangat luar biasa. Coba perhatikan hadis yang akan saya bacakan sekarang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini membantah tadi yang mengatakan bahwasanya orang buta kerjaannya cuma, atau orang tunanetra kerjaannya cuma ngamen atau mijit atau yang lainnya. Maka ternyata di sana ada nikmat yang sangat luar biasa asalkan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Man adhabtu habibataihi fasabara wahtasaba lam arda lahu thawaban dunal jannah." Barang siapa yang aku ambil kedua hal yang sangat dia cintai, yaitu matanya, lalu dia bersabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, aku tidak ridha untuknya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada kawan-kawan yang juga semisal dengan Bapak Billy, bersabarlah dan terus berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahi terkadang mata ini menjadi penyebab yang paling terbesar seseorang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, kadang-kadang mata ini penyebab terbesar seseorang masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, bersyukurlah kepada Allah, karena mungkin dengan diambilnya kedua mata tersebut, ditakdirkan mungkin dari kecil Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan dari Bapak dan semisal dengan orang-orang yang semisal dengan Bapak. Bukankah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man yuridillahu bihi khairan yusbithu." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menguji hamba tersebut. Kadang seseorang minta kekayaan kepada Allah, tidak diberi oleh Allah di dunia,
karena ingin disimpan di akhirat. Salah satu hikmahnya adalah Allah tidak ingin orang tersebut bermaksiat dengan kekayaannya. Kadang seseorang dicabut, diambil penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah ingin menghinakan hamba tersebut, akan tetapi malah Allah ingin menyayangi hamba tersebut. Mungkin saudara kita Billy dan kawan-kawan yang lain yang semisal dengan beliau, mungkin Allah Subhanahu wa taala menginginkan mereka mendapatkan tempat yang tinggi di surga. Akan tetapi kalau dilihat dari sisi amalnya tidak sampai, kecuali sampai sini saja, maka dengan musibah tersebut Allah mengangkat derajatnya. Maka saya katakan kepada Bapak Billy, tersenyumlah dengan musibah yang Bapak dapatkan, karena sungguh cinta Allah Subhanahu wa taala lebih luar biasa dibandingkan hinaan-hinaan orang-orang yang menghina, yang tidak tahu apa hikmah di balik semua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Maka dan semua orang mempunyai kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Hanya sebagian orang tidak mengetahui akan kelebihan tersebut. Wallahu a'lam.